Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Ibu bapak jamaah majelis taklim yang insya Allah dimuliakan Allah, majelis taklim Darul Ikhlas dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Mudah-mudahan di hari yang ke-20 kita semua selalu tetap dalam keberkahan, pelukan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sederhana sekali, di hari yang ke-20 ini tentu kalimat yang paling tepat kita ucapkan dari lisan kita adalah syukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita bisa melewati dalam tanda kutip atas izin Allah melewati di pertengahan Ramadan, di mana beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan awwaluhu rahmatun, di awal Ramadan 10 pertama itu adalah rahmat Allah, wa awsatuhu magfiratun, dan di 10 pertengahan kedua adalah ampunan Allah. Dan kita semua alhamdulillah atas izin kekuatan dari Allah hari ini sampai di hari yang ke-20, artinya 10 pertengahan alhamdulillah sudah kita lewati. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua menjadi hamba-hambanya yang pantas mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, di hari yang ke-20 ini kita akan bahas singkat. Begitu banyak cara Allah, saya ulang ya, begitu banyak cara Allah untuk mengampuni hamba-hambanya. Lewat istighfar Allah ampuni hambanya, lewat sedekah Allah ampuni hambanya, lewat puasa Allah ampuni hambanya, lewat ibadah sholat Allah ampuni hambanya, dan banyak sekali cara Allah untuk memilih hambanya agar mendapat ampunan dari Allah. Nah, sampai-sampai kita tidak bisa berpikir bagaimana cara Allah dalam tanda kutip mengampuni diri kita. Nah, maka tugas kita adalah berikhtiar mencari ampunan Allah dan berhusnudzon bahwa Allah memilih kita menjadi hamba yang diampuninya. Sebagai ciri ketika seorang hamba sudah mendapat ampunan Allah, satu, dia istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Saya ulang, sebagai ciri atau tanda seorang hamba sudah mendapatkan ampunan Allah, maka seorang hamba tersebut istiqomah dalam ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika seseorang mendekat kepada Allah lewat sholat jamaah, maka akan kelihatan ketika sholat jamaahnya itu istiqomah, ketika mendekatkan dirinya kepada Allah terus, tidak kembali kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, maka satu tanda hamba tersebut mendapatkan ampunan Allah. Dan banyak sekali caranya, tapi ciri yang pertama ketika seorang hamba mendapat ampunan Allah, hamba tersebut adalah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, senang ibadah, wajahnya enak dilihat. Ini contoh nih, kalau kita dipandang orang terus wajah kita nggak menyenangkan tuh hati-hati. Hati-hati. Makanya bermanis-manislah dalam pandangan, dalam tanda kutip tentunya ya, bukan dengan yang
bukan muhrimnya. Laki-laki dengan laki-laki bertemu dengan senyum, berkata dengan senyum, berbicara dengan senyum. Oh, nikmatnya Masya Allah. Dan itu juga menjadi satu tanda seseorang sudah mendapatkan ampunan Allah, maka sikapnya, perilakunya, tingkah lakunya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya, tutur katanya menyenangkan. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan sekali lagi di hari yang ke-20 ini, di penghujung ausatuhu maghfiratun, di penghujung 10 hari di mana Allah punya ampunan untuk hamba yang dipilihnya, mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit kita akan kaji bagaimana sahabat Umar bin Khattab. Beliau pernah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji seperti biasa ya. Jadi Majelis Taklim Darul Ikhlas, kajian setiap malam Selasa buat laki-laki dan hari Selasa siang buat ibu-ibu, sebagai bentuk rasa kangen saya kepada bapak dan ibu semua. Mungkin ibu-ibu juga kangen pasti ya. Ngarep. Jadi sebagai bentuk rasa kangen kita ngaji sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wistawuh sapa Umar bin Khattabi, sahabat Umar bin Khattab, radhiya mugi-mugi ngeridhoi sapa Allahu Gusti Allah anhu ing sahabat Umar. Jadi sahabat Umar pernah berkata, apa yang beliau katakan? Innar rajula, sak temene wong lanang, iku layak ruju metu sapa rajul min manzilihi saking omahe rajul, wa alaihi lan iku tetep ing atase rajul minad dunubi saking pira-pira dosa, mithlu jabali taihamati, padane pira-pira gunung tanah Tahamah. Jadi sahabat Umar menyampaikan, ada seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, dan laki-laki tersebut wa alaihi minad dunubi, dia keluar dari rumahnya sedang membawa dosa, mislu jabali tahamati, seperti gunung yang ada di tanah Tahamah. Jadi di Timur Tengah itu ada gunung yang besar yang berada di tanah Tahamah. Jadi sahabat Umar mengumpamakan ada seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya dan membawa dosa banyak. Nah, bahasanya seperti itu. Kemudian bagaimana? Fa idza sami'a, maka ing dalem nalika ngrungu sapa rajul. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia mendengar sesuatu. Apa yang dia dengar? Al-alima ing wong alim. Orang yang alim, yang sedang berpidato, yang sedang berceramah, yang sedang menyampaikan majelis taklim. Khafa maka wedi sapa rajul, wastarja'a, niki istarja'a, jadi bacanya wastarja'a, lan nejo bali sapa rajul an dunubihi saking pira-pira dosane rajul. Nah, ketika ada seorang laki-laki, Bapak dan Ibu, keluar dari rumahnya, dan keluarnya itu membawa dosa yang banyak, wakeh gitu. Jadi dosa yang banyak. Kemudian faida sami'a al-alima, laki-laki itu ketika perjalanan mendengar seorang yang alim sedang berpidato, sedang berceramah, memberikan pengajian. Terus di hatinya khofa, di hatinya merasa takut. Wastarja'a an dunubihi, kemudian dia berniat untuk bertobat dari dosa-dosanya. Lihat, pulang keluar dari rumah, terus kemudian dosa banyak, di perjalanan dengar suara dari mikrofon masjid, ada suara penceramah, terus dia mendengarkan sebentar, kemudian setelah mendengarkan dia ada rasa takut, khofa, punya rasa takut. Kemudian wastarja'a,
an dunubihi, dan dia niat kembali untuk tidak melakukan dosanya. Artinya bertobat. Wan sorofa lan bali sapa rajul ila manzilihi, saking maring omahe rajul. Kemudian laki-laki itu bergegas untuk pulang ke rumahnya. Setelah dia takut, dalam hati pengen bertobat, terus dia kembali ke rumahnya. Walaisa halih lan halih ora ono iku alaihi tetep ing atase rajul apa dzambun dosa. Masya Allah. Ketika seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia mendengarkan pengajian, baik dari majelis taklim ataupun duduk di majelis taklim, kemudian khofa, di hatinya punya rasa takut, wastarja'an dunubihi, dan dia berniat pengen kembali atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, artinya bertobat. Dia takut, dia menyesal dan bertobat, berniat untuk bertobat. Wan sarafa ila manzilihi, kemudian dia kembali ke rumahnya karena ingin bertobat tadi. Walaisa alaihi dambun, ketahuilah walaisa lan halih ora ono iku alaihi tetep ing atase rajul apa dambun dosa. Saat itu juga dosanya dihapuskan dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa yang membuat kita tidak mendapatkan ampunan Allah dalam tanda kutip? Ini bukan kalimat sombong, bukan kalimat takabur, bukan. Tapi ini kalimat meyakini bahwa Allah itu maha pengampun terhadap siapa saja yang benar-benar khofa, takut dan ingin kembali kepada Allah. Ya Allah. Makanya salah satu keuntungan bagi kita yang sering hadir di majelis taklim, itu salah satunya setiap hadir di majelis taklim, kemudian di hati punya rasa takut dan pulang pengen kembali menjadi orang yang lebih baik, bertobat dari semua dosa yang sudah dilakukan, walaisa alaihi dambun, maka saat itu juga dosa kita dibersihkan dan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Fala tufariku niki fi'il nahi nggih. Fala tufariku, moko ojo misa-misai sira majalisal ulama'i, ing pira-pira majlise ulama. Jadi kita tidak boleh meninggalkan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis sholawat, majlis-majlis dzikir yang di dalamnya ada kajian-kajian ilmu. Fa innallaha maka satuhune Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah iku lam yakhluq, orang dadekake sapa Allah ala wajhil ardi ing dhuwure bumi, turbatan ing lemah, turbatan iki turab lemah, akrama kang luwih mulya. Akrama niki tafdil nggih, i'rabnya mengikuti turbatan. Akrama kang luwih mulya min majalisil ulama'i, saking pira-pira majlisi ulama. Ketahuilah fa innallah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lam takhluq ala wajhil ardi, tidak menjadikan bumi, di atas bumi tersebut apa? Turbatan akrama min majalisil ulama, debu yang lebih utama dari bumi yang ditempati majelis-majelisnya para alim ulama. Nah, inilah Bapak dan Ibu, pentingnya saya, pentingnya kita semua untuk tetap hadir di majelis taklim. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini sanggup mengingatkan kita bahwa nanti mudah-mudahan setelah corona berlalu kita bisa kembali bersemangat hadir di majelis taklim. Ketahuilah innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minad dunubi mislu jabali tihamati. Ada seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya dan dia membawa dosa yang besar, dosa yang banyak. Fa idza sami'a al-alima, kemudian dia mendengar seorang alim telah menyampaikan ilmu di majelis itu, atau mendengarkan pun di jalan, khofa wastarja'a an dunubihi, kemudian dia takut dan ingin bertobat atas dosa-dosanya. Wan sarafa ila manzilihi, kemudian dia kembali ke rumahnya ingin bertobat atas semua dosa-dosanya.
wa laisa alaihi dambun. Saat itu juga dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maka bersyukur buat kita yang masih terus hadir di majelis taklim, hadir di majelis guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, menjadikan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir, tapi masih ada Ramadan yang terus hingga sampai kembali kepada Allah. Mudah-mudahan di usia yang sudah tua, sudah banyak beri manfaat buat orang lain, dan mudah-mudahan kembali yang cuma sekali itu, kembali yang benar-benar dalam pelukan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin, hari ini kajian hari yang ke-20. Insyaallah besok akan kita sambung untuk kajian hari yang ke-21. Hadza min fadli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.